Saudara-saudari yang terkasih, secara biologis natural, seorang anak itu pasti punya hubungan yang lebih dekat dengan ibunya. Kita bayangkan saja 9 bulan di dalam kandungan. Setelah lahir, yang menyusui, menyapih, dan merawat anak ini adalah ibunya. Hampir setiap hari ia berada di dalam dekapan ibunya. Maka tidak aneh kalau seorang ibu itu punya intuisi yang kuat dengan anak-anaknya. Walaupun anaknya jauh di Amerika, di kutub utara ataupun di bulan, kalau ada sesuatu tentang anaknya, tidak perlu WA, tidak perlu ngomong berita, ibu ini langsung merasa, kok tidak enak ya hati saya ini. Kok tiba-tiba saya teringat ya. Dan waktu ditelepon, betul, Ma sedang punya masalah. Kenapa? Banyak utang. Oh ya sudah, Mama ikut mendoakan. Tidak cukup Ma mendoakan, transfer juga ya. Ya sudah, Mama transfer. Itulah ibu. Jadi ibu lebih rela kekurangan daripada melihat anaknya kekurangan. Tidak tahu Bapak, apakah Bapak rela seperti itu? Ya tidak tahu, tanya Bapak-Bapak di sini. Jadi perjalanan hidup Yesus pun adalah perjalanan yang sungguh manusiawi. Jadi jangan pernah berpikir karena Yesus anak Allah lalu sak penake dewe, seenaknya lahir ke dunia dengan penuh keajaiban. Tidak, saudara-saudariku. Yesus taat pada apa? Pada biologis naturalnya manusia. Maka saya jamin hubungan Maria dengan Yesus kuat sekali. Saya tidak akan membahas bagaimana taatan Yesus kepada Maria. Jangan membahas itu. Karena kita harus melihat sosok Yesus adalah Mesias, Putra Allah. Maka kita harus melihat bagaimana hubungan Maria dengan Yesus. Maria dikenal sebagai orang yang pertama mengimani Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Immanuel. Ini iman Bunda Maria. Namun kita harus mengerti bagaimana perjalanan iman seorang Bunda Maria menapaki perjalanan hidup anaknya. Kita lihat Maria tadi beda reaksinya dengan para gembala. Para gembala pada saat mendapatkan kabar gembira, mereka langsung teriak-teriak, sukacita. Benar banget. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar, tahu nggak? Itu. Tapi apa yang dikatakan tentang Bunda Maria di ayat 19, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Di dalam bab yang sama, di ayat 51, kalimat itu kembali diungkapkan oleh Lukas. Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maka di dalam penginjil Lukas sampai dengan kisah para rasul, karena konon penginjil Lukas pun menulis kisah para rasul, diperlihatkan perjalanan Bunda Maria berhubungan dengan Yesus. Maka di dalam Injil Lukas 8 ayat 19 sampai 21, waktu dikatakan kepada Yesus, Yesus, sanak saudaramu, mamamu mencari engkau. Apa kata Yesus? Siapakah saudaraku? Mereka yang telah mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi Yesus bukan menolak Maria. Yesus justru mau menggarisbawahi Maria itu seperti apa. Maria itu adalah seorang anak manusia yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bahkan sekali lagi dalam Injil Lukas 11 dikatakan seorang ibu berteriak, berbahagialah seorang wanita yang telah melahirkan dan menyusui engkau. Apa kata Yesus? Justru Yesus berkata,
berbahagialah ya mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sekali lagi Yesus menggarisbawahi, ini Bunda Maria. Maka di dalam Kisah Para Rasul bab 1, bagaimana para murid bersama beberapa orang termasuk Bunda Maria duduk berdoa. Begitu setianya Bunda Maria. Jadi Bunda Maria memang menjadi model hidup seorang beriman. Bagaimana dia menjadi model seorang hidup beriman? Bunda Maria bukan tipe orang yang ingin cepat-cepat mengerti, memahami maksud Tuhan. Bukan ingin cepat-cepat segera mengenal, oh ini toh maksudnya Tuhan. Oh ini toh maunya Gusti itu. Bukan. Bahkan Maria pun selalu merenungkannya. Mungkin Bapak Ibu yang berkutat di hidup rohani kenal kata rema. Rema. Mari kita renungkan rema. Apa itu rema? Rema itu peristiwa yang dikontekskan dengan firman Allah. Itu rema. Dan Maria sungguh merenungkan rema. Peristiwa di mana dia dikunjungi Gabriel. Gabriel mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Elizabeth berteriak, siapakah aku sampai ibu Tuhanku? Dan ini firman Allah dan peristiwa yang selalu menjadi sebuah pergumulan dalam hati Bunda Maria. Untuk mengerti apa makna dari setiap peristiwa. Apa yang Tuhan mau dari setiap peristiwa ini. Sekarang mari kita bandingkan dengan hidup kita. Kita dalam menghadapi masalah, musibah, selalu ingin cepat-cepat cari jawaban, cari kejelasan, dan cari alasan yang tepat. Saya belum mau menerima dengan ikhlas, itu ya istilahnya. Saya nggak akan ikhlas menerima kalau saya nggak ngerti, kalau saya nggak jelas. Kalau saya bisa dijelaskan kenapa kok saya. Jadi ini orang-orang yang punya tipenya adalah tipe apa? Kesombongan. Orang sombong itu ingin mengerti dulu, baru nerima. Rendah hati beda. Orang rendah hati adalah menerima terlebih dahulu. Baru di situ ada sukacita. Baru di situ ada kedamaian. Saya pernah bersharing tentang pasangan suami istri yang bergumul beberapa bulan yang lalu. Seorang pasangan suami istri yang masih muda, 2 tahun mengharapkan kelahiran seorang anak. Dan akhirnya pada saat istrinya hamil, dua-duanya syok, kaget, tidak terima. Karena anaknya cacat, bibirnya sumbing dan paru-parunya tidak ada sekat. Bahkan dokter sudah memprediksi anak ini tidak akan lama hidupnya. Biasanya seperti itu. Sampai terpikir dari kedua orang tua ini untuk mengaborsi saja. Supaya nggak berkepanjangan masalahnya. Supaya tidak berkepanjangan penderitaannya. Supaya tidak berkepanjangan rasa ragu-ragunya. Ini lihat, manusia itu selalu pinter mencari jalan pintas tanpa ngobrol, tanpa melihat, tanpa mau dengar apa keinginan Allah. Sungguh indah bahwa orang muda itu bertemu dengan sakramen Maha Kudus. Saya doakan dan akhirnya mereka punya keikhlasan. Mungkin Anda tanya, Romo berkali-kali ngomong kata ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah sikap yang rela, pasrah, dan tidak menuntut kepastian dan kejelasan. Jadi ikhlas itu adalah sikap seorang beriman yang dilandasi oleh percaya. Nah, itu. Jadi bukan dilandasi oleh keraguan. Ya wes ikhlas, ora iso apa-apa neh kok. Itu bukan ikhlas itu namanya. Itu namanya orang yang tidak ikhlas itu. Tidak tulus hati. Jadi orang ikhlas itu bukan berarti ya sudah karena kita tidak bisa apa-apa lagi. No. You still can do. You just believe. Jadi ikhlas itu kerelaan hati didasarkan pada sebuah kepercayaan. Sehingga pada orang muda tadi yang saya ceritakan setelah ikhlas mereka akhirnya berkata, Romo kami terima berkat Tuhan.
Walaupun anak yang dikandung oleh istri saya tidak seperti yang kami harapkan, saya terima ini berkat dari Tuhan. Dan syukur pada Allah, akhirnya anak itu lahir ke dunia. Namun rupanya Tuhan lebih mencintai anak ini. Dan tidak berapa lama, hanya kalau tidak bersalah hitungan hari, anak ini pun meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Mungkin Anda boleh berkata, sama ujung-ujungnya mati kok nggak dicepetin. Nah ini bedanya antara kampret dengan orang beriman. Kampret itu selalu ingin cepat, ingin selesai. Tapi jangan pernah lupa kalau Anda memang akhirnya meninggal, betul. Tetapi kalau Anda mendahului apa yang direncanakan Tuhan, Anda tidak akan pernah damai. Anda akan dikejar oleh dosa, Anda akan dikejar oleh rasa salah. Sedangkan anak ini pada saat mengikuti rencana Allah, memang bayi itu meninggal dunia. Tetapi ia sudah memberikan anak ini dan mempasrahkan seturut kehendak Allah. Ada kedamaian, ada sukacita. Tidak melawan rencananya Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita belajar menjadi orang beriman seperti Bunda Maria. Selalu dengan rendah hati menyimpan semua dan merenungkan di dalam hati. Apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup saya. Saudaraku, janganlah jauh dari Allah. Pada saat Anda jauh dari Allah, maka kehidupan akan semakin menghimpit Anda. Dan Anda akan menjadi manusia yang mudah jatuh ke dalam keputusasaan. Saya jamin tanpa Tuhan Anda semakin terpuruk kepada kegelisahan. Namun di saat Anda berani berjalan bersama Tuhan, setiap peristiwa demi peristiwa yang menghimpit dan menyakitkan, kita terima dengan keikhlasan. Seperti bunda kita, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang setia berkat doa bunda kita, Maria.